إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YUBIT Edu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Muqaddimah Hadramiyah, pembahasan menjenguk orang yang sakit ataupun juga adab-adab bagi orang sakit. Di sebelumnya sudah kita sebutkan wa yusinu al-maridu dhannahu bi rabbih. Seorang yang sakit itu hendaklah berhusnudzon kepada Rabbnya, kepada Allah ketika sakit. Dan lebih diperbesar rojak, harapan, daripada khauf, takut. Karena kondisi sakit seperti itu, yang sakit yang berat. Karena kalau diperbesar khaufnya ketika kondisi sakit yang tidak ada harapan sembuh, ini tidak ada faedah karena sudah menjelang kematian, sehingga diperbesar rojak, harapan, agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Beda halnya kalau orang kondisi sehat, maka seimbang antara rojak dan khauf, ya, agar ketika khauf mendorong amal, ya, kemudian juga menghindari larangan, ya. Kemudian dengan roja itu memutus atau menghindari al-qunut, berputus asa terhadap rahmat Allah dan perbuatan tercela. Kemudian musannif mengatakan wa yukrahu lahu asyaqwa. Yukrahu lahu asyaqwa. Ya, dimakruhkan bagi orang sakit untuk mengeluh. Ya, dimakruhkan mengeluh. Jadi asyaqwa ya. Maka kita lihat ada yang hukumnya boleh, ya, mubah. Nah, mubah ini misalnya di sini disebutkan mengeluh kepada temannya, ya, agar didoakan, atau kepada tabib agar diobati, ya. Ini mubah itu asyaqwa li shadiqin, kepada shadiq, wa nahwihi, ya. Kenapa? Agar didoakan, liyat wa lahu. Nah, liyat agar didoakan atau dirawat, liyat ahadahu. Nah, boleh juga ketika li nahwi tabib, syaqwa li tabibin wa nahwihi, ya, untuk apa ini li
liyudawiyahu, untuk diobati, maka ini boleh. Ya. Kemudian bisa makruh, ini hukum asalnya makruh. Makruh. Ya. Ini hukum asalnya makruh. Berarti kapan makruh? Ya ketika tidak dalam kondisi ini. Kemudian ada yang haram juga. Haram. Ada yang haram, mengeluh ada yang haram. Kapan haram? Ketika dia tidak terima atas satu takdir. Tabaru minal qada. Misalnya ya, tabaru minal qada. Mengeluh tidak terima, jengkel terhadap takdir, itu haram. Mengeluh dalam konteks seperti itu, bahkan bisa menjadi kekufuran. Misalnya dia mengatakan ma fa'alta tahtaka ya Rob, apa yang kau perbuat pada hambamu ini, kenapa engkau melakukan hal ini padaku ya Allah. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang haram. Nauzubillah min dzalik, menanyakan perbuatan Allah. Itu tabarum minal qada. Itu haram, bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ya, haram bisa mengantarkan kekufuran. Adapun kalau tabarum dari al-maqdi, suatu yang diputuskan untuk objeknya, maka tidak mengapa, tidak haram. Haram itu kalau jengkel tidak suka terhadap keputusan, tidak suka jengkel marah terhadap keputusan Allah. Tapi kalau tidak suka sakit, tidak suka fakir, nah itu enggak dosa. Ya, saya tidak suka sakit, saya itu enggak suka miskin, itu enggak dosa. Tapi kalau dia mengatakan saya enggak suka terhadap ketetapan Allah ini, nah itu dosa, haram, bahkan mengantarkan pada kekufuran. Itu tentang syakwa. Kemudian ada al-anin, itu merintih. Al-anin. Al-anin itu merintih. Namanya orang sakit, ya, ada aktivitas, biasanya aktivitas merintih. Al-anin. Ya, di Busra Al-Karim disebutkan al-anin di sini khilaful aula. Bisa antara khilaful aula atau mubah. Hukumnya ada khilaful aula atau mubah. Khilaful aula atau mubah. Ya, kapan khilaful aula? Saya Ali Baisan mengatakan ilam yaglibhu aw yahsul bi istirahatun min alamihi. Ya. Kapan khilaful aula? Kapan mubah? Kalau khilaful aula ilam, ya ini ilam yaglibhu
Au yahsul bihi istirahah minal alam min alamihi. Khilaful aula itu kalau dengan merintih itu, ya, dengan merintih itu seorang tidak bisa istirahat dari rasa sakit. Ya sama saja, merintih ya tetap sakit, nggak merintih ya sama. Maka khilaful aula. Kapan mubah? Berarti sebaliknya. Ya. Itu in ghalaba atau hasola. Nah, ini ubah in ghalaba au hasola bihi dengan rintian istirahah minal alam dari rasa sakit. Nah, itu mubah. Jadi merintih itu mubah kalau dia dengan merintih itu bisa ada sejenak dia itu nggak rasakan sakit, ya, jadi melupakan dari sakit misalnya seperti itu, sehingga ada istirahatnya dengan merintih, maka boleh. Tapi kemudian disebutkan oleh pensarah wayam bagi an yubadilahu binahwi tasbih, maka sebaiknya rintian ini diganti tasbih. Jadi beliau mengatakan kalau sedang kesakitan itu, ya, maka daripada mengucapkan aduh, maka diucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah sebagai ganti dari aduh dan seterusnya. Rintian tadi diganti dengan tasbih sehingga bisa menghasilkan pahala. Kemudian tadi sakwa, kemudian watamani al-maut bila khaufi fitnatin fidin. Ya. Kemudian makruh juga, ya, dimakruhkan berangan-angan mati. Ya. Dia misalnya sakit, ya, terkena sakit di badannya, atau ada suatu masalah di hartanya, masalah berat, kemudian berangan-angan mati, ini adalah makruh tanpa ada khawatir fitnah dalam agama. Wa ila, jika ada khawatir fitnah agama, maka disebutkan fayusanu, maka disunahkan. Demikian pula disunahkan itu berangan-angan, yaitu mati syahid atau mahabbah liko illah. Ya. Nanti berangan-angan mati syahid juga disunahkan. Kemudian beliau mengatakan wa ikrahu ala tanawuli dawa. Ya. Atau sebelumnya disunahkan berobat, kalau di Busra Al-Karim disunahkan berobat disertai tawakal, untuk bersandar pada Allah Ta'ala, kemudian juga ridho. Kenapa disunahkan berobat? Lil amri bihi, karena diperintahkan. Ya, di sini dikatakan sunnah, bukan mubah, berobat. Kemudian dengan berobat mengumpulkan antara dua fadilah, dua keutamaan. Satu, tawakal. Dua, menempuh sebab yang Allah ciptakan. Itu berobat tadi. Dan keluar dari mentazkiyah diri sendiri, bahwasanya dia orang tawakal, enggak perlu usaha. Nah ini. Jadi sunnah berobat dikatakan. Tapi dimakruhkan untuk memaksa orang minum obat. Ya, ini makruh. Paksa minum obat, memaksa orang minum obat. Kata Syekh Faisan, wa in dzanna annahu yanfa'u, meskipun ada dzan itu obat bermanfaat, tapi
nggak boleh dipaksa, makruh ya. Demikian pula makanan, mamislu atau nggak boleh paksa untuk makan, dikatakan tidak diperbolehkan. Tapi demikian diantara adab-adab orang yang sakit, ya. Hukum syakwa, hukum mengeluh, dan hukum merintih. Kemudian masalah selanjutnya adalah nanti tentang ketika seorang sudah sakaratul maut, maka perlakuannya bagaimana. Insyaallah akan kita baca di sesi yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.